Pulau Pantar sebagai salah satu pulau terluas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadirkan gambaran kehidupan dan tradisi unik masyarakatnya. Terletak di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Pantar memiliki 5 wilayah administratif, menciptakan kekayaan budaya dan warisan lokal yang menarik. Alor Pantar itulah nama salah satu pulau terluas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sebagian besar orang Indonesia belum pernah mendengar nama pulau ini. Pulau Pantar merupakan bagian dari Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Secara administrasi, Pantar terbagi dalam 5 wilayah, yaitu Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut. Orang Pantar memiliki banyak tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak dahulu kala. Kami akan menceritakan secara lengkap tentang keindahan pulau ini. Cerita ini merupakan catatan kehidupan orang Pantar terkhusus 2 suku besar, yaitu Kuligang dan Biangwala. 2 suku besar ini adalah masyarakat Kristen di Pantar Tengah atau Biangwala dan masyarakat Kristen di Pantar Barat dan Pantar Barat Laut Kuligang. Catatan kehidupan yang menjadi tradisi kedua suku besar ini menurut kami adalah tradisi terbaik, di mana jika tradisi ini sudah bisa dilakukan oleh seorang laki-laki remaja, maka laki-laki tersebut dianggap sudah bisa bertanggung jawab, sehingga bisa dikawinkan atau dinikahkan dengan seorang perempuan. Kami memilih 2 tradisi kehidupan ini sebagai tradisi terbaik, dengan harapan semoga generasi muda bisa mempertahankan nilai-nilai luhur dan pesan-pesan moral yang ada di dalam catatan kehidupan ini. 2 catatan kehidupan yang kami ambil yaitu antara lain tradisi bertani dan tradisi berburu. Kami akan menceritakan terlebih dahulu tradisi bertani orang Pantar. Orang Pantar bertani di ladang atau kebun. Orang Pantar menanam padi di kebun, bukan di sawah. Petani Pantar hanya mengandalkan hujan sehingga padi hanya ditanam 1 tahun 1 kali, yaitu pada musim hujan bulan November sampai dengan pertengahan bulan Desember. Orang Pantar mempersiapkan ladang atau kebun dikerjakan secara beramai-ramai, saling membantu dengan sistem yang mereka sebut sambung kaki atau dalam bahasa lama disebut tautagalu. Jadi, hari ini kita sudah membantu seseorang. Seseorang itu kemudian harus membantu orang lain. Demikian dilakukan sampai semua kebun-kebun selesai dibersihkan dan siap untuk ditanami benih padi. Saat musim hujan tiba, seorang Pantar mulai menabur benih padi di ladang mereka. Sistem menanam padi ini juga dilakukan secara beramai-ramai, sebagaimana yang biasa mereka lakukan yaitu sambung kaki atau tautagalu. Menanam padi dibutuhkan 2 tim, yaitu tim penggembur dan dalam bahasa lama disebut sikausing. Sikausing dilakukan oleh laki-laki, dan tim penabur bibit yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Semua tim bekerja sama sampai bibit padi selesai ditanami. Dalam tradisi menanam padi, kebun milik raja atau kepala suku biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda. Jika kebun yang dikerjakan itu besar atau luang pini, maka proses tanam dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan upacara adat yang disebut dengan buniwang atau tunggu using atau buniwang leli. Tanam adat ini dilakukan melibatkan semua suku di suatu kampung. Dalam melakukan tanam adat ini dipertontonkan beberapa tarian atau atraksi-atraksi adat, yaitu tunggu using, pedagram mural atau saling potong menggunakan parang, dan taputang saling pukul menggunakan belahan bambu. Pertunjukan ini dilakukan antar suku lawan suku. Orang-orang saling pukul bahkan bisa saling melukai tanpa ada amarah dan tanpa ada dendam. Atraksi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terpilih atau profesional dalam masing-masing suku.
Setelah atraksi budaya selesai, mereka duduk di tempat makan yang telah disediakan, yaitu susunan batu berbentuk persegi panjang yang disebut langgang. Langgang atau tempat makan ini dihiasi dengan bambu dan buluh. Bambu dan buluh yang ditanam mengelilingi langgang atau tempat makan itu seperti umbul-umbul yang disebut seri-seri. Masing-masing orang duduk ditempatkan makan atau langgang berdasarkan kasta dalam suku. Bagian paling ujung barat sebagai kepala meja ditempati oleh raja atau kepala suku. Semua makanan dan minuman dihidangkan di atas tanah. Untuk menyelesaikan makanan, tidak boleh ada orang yang menghabiskan makan sebelum ada perintah dari kepala suku. Sebanyak apapun dan secepat apapun makanan yang kita makan, harus disisakan 1 sendok sambil menunggu perintah kepala suku. Jika sudah ada perintah ini, wenang marung, pikai sanggai, atau artinya orang tua dong kita sendok sudah. Barulah orang boleh menghabiskan makanan di piring masing-masing. Setelah semua prosesi adat di kebun selesai, warga kemudian melakukan leli sambil berjalan menuju